Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat CV atau daftar riwayat hidup pada program aplikasi Microsoft Word. Teman-teman semua, ketika kita ingin membuat CV atau daftar riwayat hidup dengan menggunakan Microsoft Word, ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah teman-teman semua buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman atur margin dalam lembar kerja Microsoft Word ini ke dalam atau margin ukuran 0 cm. Kita gunakan 0 cm biar ukurannya lebih maksimal dan bebas di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman atur lembar kerja ini, lembar dokumen ini menjadi dua bagian. Klik di bagian page layout, kemudian ada kolom. Di bagian kolom pilih yang more kolom di sini. Kemudian ada 1, 2, 3, left dan right. Pilih yang left ya. Nah, seperti ini. Ini di bagian width lebar, jadi di bagian lebar sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini yang bagian sebelah kiri, widthnya atau lebarnya kita naikkan menjadi 7,5 cm. Otomatis yang di kanannya juga akan menyesuaikan. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu teman-teman semua atur juga ukuran huruf defaultnya. Ini ukurannya adalah 12 ya. Yang standarnya 12. Kemudian atur juga tentang paragrafnya atau jarak antar barisnya. Nah, ini pastikan spasinya ini before dan after adalah 0 dan 0. Kemudian atur menjadi single saja atau satu baris jaraknya. Nah, setelah itu oke. Nah, di sini teman-teman terlihat juga ini udah terbagi menjadi dua bagian dalam lembar kerja ini, yaitu lembar kerja yang sebelah kiri, kemudian di bagian yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri kita masukkan dulu foto ya. Kita masukkan foto dari insert ke picture. Tapi ini ukuran gambar atau model gambar ketika menggunakan insert picture ini kurang bisa diedit, artinya kurang maksimal. Maka kita menggunakan insert kemudian ya. Oh, ternyata bisa ini. Kita klik picture, kemudian pilih ya, seperti ini. Ini teman-teman. Jadi maaf tadi kita bisa langsung dari menu insert, kemudian klik menu picture, kemudian masukkan foto yang akan kita masukkan. Ini kebetulan saya dapat download dari internet, ini foto ini. Kemudian kita double klik pada foto ini, kita buat pada format ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita gunakan yang ini, yang bulat seperti ini. Kita sesuaikan, ini ukurannya ya seperti ini. Kita sesuaikan, terus klik kanan pada wrapping text, pilih yang behind text ya, seperti ini. Ini kita naikkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian di bawah ini kita masukkan informasi-informasi tentang apa yang ingin kita sampaikan pada daftar riwayat hidup ini.
Yang pertama adalah kontak. Kita ketikkan saja biasa dengan format yang standar saja, kontak. Kemudian dalam menu kontak ini atau dalam menu kontak ini kita masukkan misal telepon, ya, telepon, masukkan telepon misal 085 ya, seperti ini. Kemudian masukkan email, lalu alamat, nah sampai di sini. Kemudian ini jika ingin disamakan dengan model yang lain, kita gunakan yang biasa, jangan dikasih tanda garis bawah. Kemudian gunakan font yang warna hitam. Kemudian di bagian kedua adalah misal kita ingin memasukkan kemampuan bahasa, kita kasih jarak yang sama seperti ini, 2 baris kosong di sini. Kemudian ini bahasa Indonesia, kemampuan berbahasa Indonesia itu adalah 100%. Kemudian bahasa Inggris misal 70%. Nah, setelah itu kita masukkan lagi kemampuan software. Kemampuan software yang pertama misal Microsoft Word, ini mempunyai kemampuan misal 80%. Kemudian Microsoft Excel mempunyai kemampuan misal 70%. Kemudian Adobe Photoshop ini mempunyai kemampuan sebesar 75%. Kemudian penggunaan internet ini mempunyai kemampuan misal 95%. Kemudian di bagian bawahnya kita masukkan informasi yang perlu kita sampaikan juga tentang hobi kita. Misal hobi di sini mendengarkan musik. Kemudian yang kedua adalah traveling. Kemudian yang keempat adalah hobi olahraga. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman ngetik aja semua terus ke bagian berikutnya. Nah, ini udah pindah ke kolom yang kedua. Kolom kedua kita kasih jarak di atasnya biar nanti kita bisa kasih agar menarik, yaitu dikasih bingkai dan variasi yang lainnya. Di sini tuliskan nama kita, misal ya, tuliskan nama kita ya. Kemudian di sini ada profil. Kemudian di dalam isi profil ini kita masukkan tempat tanggal lahir, misal Indramayu
19 Mei 1996. Kemudian jenis kelamin ini perempuan, agama Islam, kemudian status misal belum menikah. Berikutnya adalah kewarganegaraan Indonesia. Bagian yang kedua adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini tahun 2000, misal 2015 sampai dengan 2018 riwayat pendidikannya adalah D3 jurusan Teknik Informatika pada STEMIK Karawang, Jawa Barat. Kemudian tahun 2012 sampai 2015 ini SMK Negeri 1 Indramayu. Kemudian 2009 sampai 2012 ini SMP Negeri 1 Bongas. Tahun 2003 sampai 2009 ini SD Negeri berikutnya di bagian yang lain adalah misal organisasi. Organisasi yang pernah kita ikuti 2017 sampai 2018 misal sebagai bendahara tahun 2016 sampai 2017 ini bendahara kegiatan mahasiswa ini Karawang Prodi Teknik Informatika. Kemudian 2013 sampai 2014 sekretaris organisasi Paskibra SMK. Kita masukkan lagi bagian yang berikutnya adalah misal kita pernah melakukan pelatihan ataupun seminar. Kita tuliskan di sini. Yang pertama misal tahun 2000 tentang
tentang pelatihan UMKM dan pajaknya. Kemudian pada tahun 2020 juga pernah melakukan atau mengikuti kegiatan tentang suksesnya mengelola keuangan UMKM. Nah, teman-teman semua, jangan lupa kalau sudah begini, teman-teman simpan, ya, disimpan dengan nama, misal di bagian dokumen namanya CV, ya, CV 2021. Kemudian save, ya, ini tersimpan ini untuk mengamankan file yang sudah kita buat. Kemudian teman-teman semua, kalau kita perhatikan ini di antara tulisan ini baris ke-1 dan seterusnya ini rapat terlalu mepet ke bagian kiri, maka teman-teman bisa digeser ke arah kanan sebesar 5 huruf di blok, kemudian digeser ke arah kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini akan terlihat lebih rapi, ya, lebih rapi maksud saya. Kemudian setelah ini teman-teman membuat blok pada poin-poin yang penting dengan huruf yang lebih besar dan warna yang mencolok, yaitu dengan warna hitam. Yang pertama tentang kontak ini kita blok dengan bold, kemudian kita gunakan huruf yang misal 20, ya, seperti ini, 20. Kemudian juga untuk kemampuan bahasa kita bold, kemudian ini masukkan angka 20, ya, seperti ini. Kemudian untuk kemampuan software juga sama, di bold kemudian 20. Ya, seperti ini. Lanjut ke kolom yang kedua, yaitu di nama. Di sini kita bold, kita gunakan angka yang ke ini 35, ya, biar lebih besar. Kemudian di profil juga di bold, kemudian gunakan angka yang 20 dengan sama dengan pada bold dan size pada kolom yang pertama, yaitu dengan bold dan huruf ukurannya yaitu 20. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita atur biar ininya, hasil ini jangan melebar ke bagian atau pada halaman kedua, maka ini bisa kita perkecil, kita hapus yang kosongnya ini, dikurangi satu baris. Nah, seperti ini. Ya, ini pas. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kontennya udah terbentuk ini, tinggal kita membuat variasi pada bagian-bagian ini, ya, baik kolom yang pertama ataupun kolom yang kedua. Yang pertama adalah kita membuat variasi pada kolom pertama. Ini biar terlihat lebih cantik dan elegan, kita masukkan dari, ya, insert shape tool, pilih yang rectangle, ya, di sini. Ini kita perkecil dulu biar kelihatan semua, ya, seperti ini. Dari sini kemudian tarik ke bawah, ya, seperti ini. Ya,
canvas. Kemudian di bagian properties ini ada shape tool dan shape fill dan shape outline. Jadi shape file ini adalah untuk warna. Kita cari warna yang lain nih, misal warna yang ini pink, kemudian di outline-nya kita nonkan, kemudian kotak ini kita posisikan ke bagian belakang teks. Nah, seperti ini biar terlihat. Kemudian kita memberikan objek yang sama ke bagian yang sebelah kanan, copy paste, geser ke sini, kemudian atur ini ya seperti ini. Kemudian kita tarik ke bagian bawah biar tertutup semua. Nah, seperti ini. Kemudian biar lebih menarik lagi, maka warna ini kita bedakan. Yang kedua kita bedakan dengan warna yang lain. Misal warna yang ini. Ya, ini. Biar terlihat beda. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita tinggal membuat variasi-variasi berikutnya, yaitu dengan ini ya, kita gunakan objek yang ini sama kita gunakan objek yang sama. Nah, seperti ini. Kita atur objek ini biar bisa diedit, yaitu dengan edit shape, edit point. Ini kita ulangi ini seperti ini. Kemudian kita edit, kita tarik sudut ini ke bagian ujung ya, seperti ini. Kita copy paste, atau kita putihkan terlebih dahulu. Kita copy paste, kemudian kita buat ya. Ya, kita sesuaikan ini sudutnya. Ya, seperti ini. Kita perkecil lagi, kemudian kita masukkan objek-objek yang lain atau variasi, maksudnya variasi yang lain untuk objek ini. Kita copy dari sini bisa,
di bagian profil ini, di bagian profil ya seperti ini. Nah, di bagian profil kemudian kita sesuaikan ukurannya, kita tarik ke sini ya seperti ini. Kemudian kita rubah warnanya menjadi warna yang sama dengan bagian variasi yang bagian atas. Nah ini kemudian kita buat di bagian sebelah kirinya masukkan ke sebelah kiri. Ini no outline biar enggak terlihat putih, biar nyatu ya. Kemudian ini yang putihnya yang hurufnya kita putihkan biar lebih kontras. Nah setelah itu setelah terbentuk seperti ini kita tinggal copy ini biar tidak membuat isi ulang atau membuat ulang pada objek ini. Nah karena ini kita perbesar ya seperti ini. Kemudian aktifkan ini, klik kanan, kemudian kita satukan atau grupkan biar sekali copy. Nah ini copy paste, kemudian teman-teman tarik ke bawah ya, tarik ke bawah. Ini bisa juga terlebih dahulu teman-teman buat menjadi warna putih biar nanti akan langsung terlihat hasilnya. Ini buat warna putih juga pada pelatihan dan seminar ini. Nah ini tinggal drag ke bagian bawah. Nah seperti ini, copy paste pada objek tadi untuk dimasukkan atau ditempatkan ke objek bagian yang lain pada judul yang lain ya, seperti ini. Tarik ke bawah ya, stop sampai di sini. Kemudian udah sampai di sini. Kemudian kita lihat kita juga bisa melakukan perubahan ini misal di tahun ini kita boldkan biar lebih terlihat ada bedanya antara judul dengan isi ya. Ini juga sama ya, kita cek sambil kita cek satu persatu barangkali terdapat hal yang terlewat atau keliru dalam menuliskan. Sambil kita boldkan, ini harusnya di enter ini ya seperti ini harusnya. Nah oke. Kemudian sama untuk ini juga, di blok dikasih tab. Ini tabnya kita geser ke sini biar lurus. Nah ini kurang tanggal lahir nggak kena. Nah seperti ini. Ini berarti juga harus menyesuaikan dengan ukuran yang di bagian atasnya nih. Di bagian atasnya ini tarik geser ke luruskan bagian atas teman-teman. Nah kemudian setelah ini kita bisa memasukkan ini Sasikarani juga bisa kita tengahkan ya, tengahkan, save. Jangan lupa
Kemudian di bagian kontak ini kita sebenarnya bisa memasukkan ya, bisa memasukkan icon pada masing-masing ini. Contohnya di telepon ini saya sudah membuat downloadnya atau icon downloadnya, misal sini kontak, kita masukkan ke sini, tinggal masukkan, kita drag ke bagian kontak di sini atau telepon. Nah, kita klik kanan, kemudian format picture, kemudian di bagian layout ketikkan atau klik di behind text seperti ini. Kemudian kita tinggal atur ukurannya sesuai ya, seperti ini, biar matching dengan tulisannya. Kemudian di bagian email kita juga bisa memasukkan icon email. Ini sudah saya download juga icon email. Kemudian ini icon email, kemudian kita drag ke sini icon email ya, seperti ini. Sama, klik, kemudian klik kanan di bagian layout, pilih behind text, kemudian ya atur ukurannya sesuai dengan ukuran font ya, seperti ini. Kita sesuaikan posisinya, kita atur ya, seperti ini. Kemudian di bagian alamat kita juga tinggal drag bagian alamat ini. Nah, ini kita tarik, kita drag ke bagian alamat ya, masukkan ke sini, kita klik kanan, kemudian format picture, kemudian pada bagian layout sama di behind text, kemudian atur juga posisi ukurannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini alamatnya kurang pas, maka kita atur dulu ya, seperti ini. Ini kita enter ya, seperti ini. Kemudian Jawa Barat ya, kita bisa atur ini, bisa enter, di enter ya, di enter, kemudian di Jawa Barat kita ini tabulasi, luruskan. Nah, seperti ini ya, tabulasi, kemudian ini kita naikkan ya. Di bagian ini bisa kita tengahkan di bagian poin berikutnya ini di bagian ini kita tengahkan ya, kita tengahkan di sini juga. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal menyempurnakan. Ini di bagian mendengarkan musik, saya juga sudah download nih ya. Ini ikonnya kita drag ke bagian hobi, sama kayak tadi. Di bagian hobi ini kita klik kanan, format picture, behind text ya, seperti ini. Kemudian kita kecilkan
kita drag. Saya ini dragnya kita geser saja dengan keyboard. Kemudian di bagian traveling juga ya, ini kita tarik ke bagian bawah, kita drag ya, di sini klik kanan, kemudian format picture, behind text, oke. Kemudian kita kecilkan, sesuaikan ukurannya, kemudian letakkan pada objek yang ingin kita kasih icon ini kecilkan, kita geser ke sini teman-teman ya, traveling, geser. Kemudian yang ketiga di sini ada hobi olahraga, kita masukkan yang icon olahraga di sini, kita geser ke sini, kita masukkan ke olahraga, klik kanan, format picture, kemudian behind text, kita atur posisinya sama kayak tadi ya, kemudian kita perkecil ukurannya ya, seperti ini. Ya, selesai teman-teman. Ini kita sudah berhasil membuat sebuah daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Ini cukup bagus. Nanti teman-teman bisa coba. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung dengan pertemuan di lain waktu dengan materi yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.